Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum langsung menjawab itu, ketika muktamar di Jombang tahun 2015, Bahtul Masail di sana sudah jelas sekali. Pertanyaan yang diajukan pada forum Bahtul Masail, pertama, bagaimana hukumnya melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawab, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram. Kedua, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawab, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini berdasarkan tidak sembarangan, berdasarkan tafsir Imam Razi, yang kebetulan saya kalau malam Jumat dan malam Senin saya baca itu, ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakannya apa? Diterangkan di sini dalam tafsir itu menyangkut lingkungan, menyangkut keselamatan jiwa, menyangkut juga kekufuran atau kefasikan. Di dalam tafsir Razi ini dikatakan, walaupun jelas manfaatnya besar, tapi kalau dikhawatirkan akan berdampak negatif, apa itu menyangkut nyawa, keselamatan nyawa, ekosistem, lingkungan, atau sampai kepada seumpama menyebabkan orang itu kafir atau murtad atau fasik berperilaku semena-mena lah. Yeah. Itu hukumnya haram. Alal itlaq, absolut, haramnya absolut. Nggak bisa dicarikan jalan keluarnya lah, nggak bisa. Nah, lebih tegas lagi, lebih terang benderang lagi, keputusan Munas Kombes di Lombok yang mengatakan bahwa tahun 2017 ya. Pada bab 3 berkaitan dengan badan khusus pasal 4.6 bahwa badan pelaksana adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, profesional dan tidak merangkap sebagai pengurus ulama. Dan kalau kita lihat tambang di NU ini, komutnya Rois Am, dirutnya ketua umum. Jelas pelanggar ini. Jadi pelanggarnya ini menurut saya secara teologis dan secara organisatoris. Oke. Ya. Kembali ke mudaratnya apa saja selain yang tadi sudah? Ya, mudaratnya disebut oleh kalau beda tafsir ini ya secara umum saja, menyangkut keselamatan jiwa, lingkungan, ekosistem tanah atau bumi, dan tadi dikhawatirkan menimbulkan kefasikan. Artinya orang itu berperilaku semena-mena, ya mungkarot lah, ya, maksiat mungkarot namanya kefasikan. Apalagi sampai kekufuran. Seumpama itu jelas haramnya absolut. Oleh karena itu, pertama dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan polisi tambang kepada ormas, saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. Nah, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat saya dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madorotnya lebih besar. Antara lain ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu. Saiful yang di-backup oleh Gus Am. Antaranya faktor ini, sebab tambang ini. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam, yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara ketua umum dan sekjen, yang sekjen di belakangnya ada Gus Am. Oke. Kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBNU? Ya, saya katakan pertama kali mendengar saya nyambut gembira lah, welcome lah. Tapi setelah sekarang kita renungkan dalam-dalam, jelas sekali madornya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadi bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan,
Ternyata belum sampai ke sana sudah jelas di sini sudah pecah, sudah mador, berarti sudah melahirkan kemadorotan. Oleh karena itu pendapat saya kebalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan itu jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi MK itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritisnya. Jadi secara halus ingin membungkam ormas. Ya. Tapi itu kalau kita pakai negative thinking. Ya. Walhasil NU dilahirkan, dibentuk, dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai yang lain. Tujuannya ingin membangun pertama kali pandangan politik bahwa kiai-kiai ulama NU menerima nasionalisme. Tidak harus khilafah, menerima nasionalisme. Asalkan tetap ada agama. Maka lahirlah jargon hubbul waton dan iman. Ya. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Itu satu. Yang kedua, kita punya prinsip ahli sunnah jamaah. Islam yang moderat, toleran, dan seimbang. Tidak radikal, tidak ekstrim, baik kanan maupun kiri. Tidak tekstual, tidak rigid, dan tidak liberal. Itu kita jaga betul. Nah, itu asbab mengapa NU lahir. Tahun 25, ketika kerajaan Saudi Arabia membongkar situs-situs sejarah. Masuk ke Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian di dalam masjid sendiri ada beberapa peninggalan sejarah yang dibongkar lah. Kemudian ke kuburan Ma'la, kuburan yang tadinya ada kijing rata dengan tanah. Nah, tinggal Madinah. Di Madinah dipakai dulu rata dengan tanah. Pakai itu kan makbarah umum ya, para sahabat. Tinggal kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar yang ada di masjid. Itu akan dibongkar. Segera Kiai Hasyim Asy'ari mengutus Komite Hijaz yang terdiri dari Kiai Wahab, Kiai Zul Arifin. Zul Arifin itu Perdana Menteri yang ikut sholat dengan Bung Karno keserempet bom ya, atau peluru lah. Kemudian Haji Hasan Gipo, seorang pengusaha dari Surabaya, berangkat ke Saudi, diterima oleh Raja Abdul Aziz di Jeddah. Pertama, mengucapkan selamat atas kemenangan Saudi Arabia. Kedua, mohon agar jamaah haji diberi kebebasan selama di Mekah Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Ketiga, khotib Jumat plus imam digilir. Misalkan tiap minggu Hanafi, minggu depannya Maliki mazhabnya, minggu depan Syafi'i, minggu depan Hambali. Yang terakhir, memohon atas umat Islam negeri Jawi itu Indonesia lah, ya, agar kuburan Rasulullah tidak dibongkar. Permintaan yang tiga tadi ditolak. Artinya khutbah digilir ditolak, kebebasan beribadah ditolak, tinggal satu, yaitu tidak dibongkarnya situs sejarah kuburan Muhammad dan Abu Bakar Umar, itu yang dikabulkan oleh Raja. Di Raudhah. Sebab pulang dari